Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan bagaimana masjid menjadi pusat ibadah, pembinaan, dan peradaban umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian, khususnya para pengurus DKM, tokoh masyarakat, dan para asatidz yang hadir dalam program Strategi Memakmurkan Masjid, How to Manage Series ke-1 ini. Tanpa berpanjang kalam, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, kami ingin menyapa sekaligus mengetahui kehadiran para peserta. Kami mohon kepada para peserta sekalian untuk berkenan menuliskan dan asal daerah di kolom chat. Sebagai contoh, Ahmad dari Ciamis, Masjid Al-Huda. Kepada para peserta sekalian, kami tunggu absensinya di kolom komentar, di kolom chat. Boleh? Teman-teman atau saudara-saudara DKM yang sudah hadir untuk menuliskan kehadirannya di kolom chat. Yang sudah bergabung ada Masjid Jaza, Kang Ari dan Ustadz Wawan, marhaban. Ya, lanjut. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan semangat para peserta sekalian. Kami juga mengajak bagi yang berkenan untuk mengaktifkan kamera atau on cam agar suasana majelis ini terasa lebih hangat dan penuh kebersamaan. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 pilar utama dalam memakmurkan masjid yang menjadi fondasi penting dalam membangun masjid yang hidup, aktif, dan berdampak bagi umat. Adapun 5 pilar tersebut adalah pilar takmir, jamaah, layanan, dana, dan manajemen. Kelima pilar ini saling terhubung dan menjadi kunci dalam mewujudkan masjid yang tidak hanya berdiri, tetapi benar-benar hidup dan memberikan manfaat yang luas bagi umat. Kepada pemateri yang kami hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Allahumma kun lana wa la takun alaina wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minna salihah ma ataitana wa zidna min. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahl wal mal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat di dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih dapat berjumpa dalam
lanjutan kajian kita terkait manajemen memakmurkan masjid. Dan hari ini kita sudah sampai ke seri kedua ya. Kita sudah sampai seri kedua, yaitu how to manage. Setelah kurang lebih 7 seri ya, kita benahi mindset kita benahi paradigma kita, baik sebagai takmir atau melihat masjid dan fungsinya, dan melihat posisi jamaah yang perlu diberikan pelayanan yang terbaik. Maka kita lanjut ke dalam how to manage ya. Bagaimana mengatur itu semua sehingga betul-betul mindset yang benar ini menjadi suatu perubahan yang real, satu perubahan yang betul-betul bisa dirasakan kebermanfaatannya di tengah-tengah masjid dan jamaah kita, insya Allah. Baik, di sini ada Masjid Jaza. Masjid Jaza ada siapa ini? Satu Awan atau Kang Ari atau dua-duanya? Ya, boleh yang bisa on cam kita on cam ya. Ya, sengaja kita belajarnya di Zoom ya, biar kita nanti ada interaksi, ada TikToknya gitu. Pak Sofyan Bahri, ada juga Pak Ari di Magetan, ada kawan saya ini, Ustadz Wahyu, ada Ustadz Harith juga. Nah, ya, dan saya juga insya Allah gitu. Nanti kalau kajian ini udah beres, kita mungkin juga bisa mengkaji hal-hal lain ya. Mengkaji hal-hal lain yang sifatnya untuk pengembangan diri, sifatnya untuk pengembangan lembaga. Karena banyak sekali ya dalam Islam itu literatur yang perlu kita gali. Dan di antara yang paling hebat yang saya dapati hari-hari ini ya tentang manajemen masjid ini. Karena ini bukan tentang manajemen masjid saja, gitu. Tapi bagaimana memanage pikiran kita. Ini juga bagaimana memanage lembaga kita. Ya, ada saudara saya, ada teman saya, Ustadz Wahyu, ada Ustadz Haris juga. Ini saya juga banyak melakukan perubahan pesantren gara-gara tahu manajemen masjid ini. Karena ini manajemen bisa dipakai di mana saja. Nah, tanpa berpanjang kalam, ahlan wa marhaba pada semuanya. Silakan nanti kalau ada apa-apa kita bisa TikTok, ya kita bisa interaksi di tengah majelis. Biar ya ini Zoom ya, ini bukan kita bukan kajian satu arah. Nah, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah how to image, bagaimana kita memandang idealnya sebuah masjid, sebuah takmir, dan lain sebagainya, maka penting bagi kita untuk masuk ke dalam seri yang kedua, yaitu how to manage. Karena sebagaimana ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-haq bila nizam yughalibuhul batil binizam. Jadi menang atau kalah itu bukan bicara benar atau salah, bukan. Tapi menang atau kalah itu ya muncul di permukaan atau tidak menjadi yang memiliki peran yang sangat penting di tengah kehidupan nyata atau tidak itu bukan tentang benar atau salah. Akan tetapi poin pentingnya adalah pada nizam, pada pengaturan. Pada pengaturan. Ya, maka itu diantara modal yang Allah kasih ya sama kita. Di antara modal yang Allah kasih kepada kita adalah di dalam agama ini ada yang namanya unsur musyawarah. Itu yang pernah saya bilang, di antara ilmu baru yang saya, bukan ilmu baru kan, tapi satu praktek baru yang kalau kita amalin, maka ini akan memperbaiki seluruh
sendi kehidupan yang kita ada di situ. Kenapa sih hari ini kita punya keluarga gitu ya, tidak tertata dengan baik? Ya karena nggak pernah musyawarah. Musyawarah dimulai dari mana? Dimulai dari visi misi. Kira-kira pengen punya keluarga kayak apa sih? Ya kalau kita nggak punya visi misi keluarga ya udah nanti ke istri komunikasinya tidak rapi, ke anak juga aturan nggak jelas. Ya, maka dengan pola ini kita akan dengan pola musyawarah ya, dengan pola musyawarah itu kita akan bisa membangun semuanya. Nah musyawarah itu adalah dapurnya manajemen sebetulnya. Dan ini yang dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Sayangnya kita ini di pesantren, kita juga ada ya nih teman-teman tablik sering banget musyawarah, tapi musyawarahnya nggak serius gitu. Musyawarahnya nggak serius, ujungnya prakteknya dari hasil musyawarah tuh nggak serius. Maka Ustadz Jazir bilang ini penting teman-teman. Ini inti manajemen. Ini inti manajemen. Kita kan masuk dalam how to manage ya. Bagaimana manajemen masjid. Intinya adalah musyawarah. Apa musyawarah? Musyawarah itu intinya dua. Dan kita harus betul-betul praktekkan itu gitu. Kita pegang betul. Apa itu? Kata Ustadz Jazir rahimahullah taala, beliau mengatakan merencanakan apa yang akan dilaksanakan. Jadi melangkah tuh. Kalau belum direncanakan, fakir qabla an taqdam. Pikir dulu sebelum melangkah. Nah, kita nih orang Islam sering melangkah dulu, mikirnya kemudian. Ya, bukannya nanti gimana, tapi mikirnya apa? Ah, gimana nanti, we? Ya nggak bisa. Nanti masalah-masalah di tengah jalan akhirnya bingung. Ini sebabnya apa? Sebabnya adalah perencanaan yang tidak matang. Nah, kemudian setelah merencanakan apa saja yang ingin dilakukan, berarti kan rencananya matang. Dan harus sangat matang. Sekarang saya dengan guru-guru di sini, saya dengan istri saya, wah sehari ada kali musyawarah 5 kali. Tapi musyawarah yang ingin menjadikan visi misi bersama, ingin punya langkah-langkah strategis bersama. Dan itu kita bukukan dan itu kita bakukan. Nah, selama ini kan kita musyawarah lisan aja. Oh enggak. Nah, inilah perusahaan-perusahaan besar, ya baik kelas nasional atau internasional, mereka musyawarah. Nah, dari musyawarah itulah lahir sistem, gitu ya. Dari sistem itulah semua orang tahu, ya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian setelah merencanakan apa saja yang ingin dilaksanakan, selanjutnya adalah hanya melaksanakan apa saja yang sudah direncanakan. Nah, kita enggak, musyawarahnya apa, yang dilaksanain apa? Kenapa enggak dilaksanain? Musyawarahnya main-main, musyawarahnya enggak serius. Gitu. Maka how to manage itu seperti itu. Dan ini penting sekali tadi. Dalam literatur kita tadi, al-haq bila nizam, yang benar tapi nggak diatur, nggak diorganisir dengan sebaik mungkin, akan dikalahkan oleh batil yang diatur dengan sedemikian rupa. Dan hari ini kita saksikan, masjid sepi, gitu kan, klub-klub malam ramai. Ya, masjid tidak diminati, tempat-tempat hiburan ramai. Pesantren semakin berkurang, ya, karena tidak dikelola dengan baik. Training-training yang mahal ya, pengembangan diri, ramai. Mahal padahal. Kita ada pengembangan-pengembangan gratis, kita justru tidak diminati. Nah ini kekalahan kita hari ini adalah pada manajemen. Maka sekali lagi kita ingat, bukan masalah masjid atau tempat lain. Padahal masjid ini yang paling superior kita sudah bahas, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka masjid adalah tempat yang paling tidak diminati. Padahal kata Allah, di atas muka bumi ini yang terbaik adalah masjidnya. Maka kajian kita adalah arahnya ke sana. Baik. Sehingga dalam ungkapan barat disebut ya, fail to plan is plan to fail. Ya. Fail to plan is plan to fail. Gitu ya. Artinya jangan buang sampah sembarangan gitu. Gagal berencana
sama dengan merencanakan kegagalan. Sekali lagi, kunci manajemen adalah musyawarah. Musyawarah artinya berpikir, bermufakat bersama, ini masjid mau dikemanain, visi misi masjid apa sih? Itu harus jelas. Ya kalau yang satu pengen masjid nyantai-nyantai aja, yang penting duitnya banyak, yang satu berpikirnya masjid itu jangan ada keributan anak kecil, anak muda, ya selesai nanti. Maka semua itu akan jadi masalah kalau visi misinya tidak sama. Ya, maka dalam satu kendaraan aja kita naik angkot bareng gitu ya. Itu kan udah ada tuh visinya jelas kan. Sumpama Caham ke Cilenyi gitu. Ya udah, ada orang mau ke Jakarta ya kita tabok gitu. Kamu gimana sih tulisannya Caham Cilenyi? Kamu malah pengen ke Jakarta. Turun-turun. Jadi nanti kita kalau visi misinya jelas, musyawarahnya jelas, arahnya jelas, ini orang-orang yang bikin rusuh di tengah tuh akan mikir sendiri. Kita sering musyawarah, kita sering berpikir serius gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Orang yang nggak punya sumbangsih, baik ide, tenaga, pikiran, waktu tuh dia minggir sendiri gitu. Kamu tahu-tahu usul kayak orang bener, kamu nggak pernah hadir musyawarah. Duit juga nggak pernah turun, sumpah. Ya, nah itu inti dari manajemen. Ya. Dan ini beneran dipraktekin di pesantren, pesantren arahnya jelas. Dipraktekin di rumah tangga arahnya jelas. Ya, dan semua dimulai dari visi. Innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas yang akan keluar itu adalah sesuai niat kita. Niat kita mau apa sih? Visi kita apa? Gitu kan. Kita goalnya apa? Kalau itu kita sudah tahu, insya Allah nggak akan bingung melangkah. Baik, teman-teman semua, 5 pilar memakmurkan masjid ini ada di buku yang hitam, bukunya Ustadz Kusnadi Ikhwan. Itu memang saya sebut bahwa di situ manajemen yang rapih itu adanya di situ. E to Z, dari mulai A sampai Z semuanya ada di situ. Ya, itu buku Ustadz Kusnadi itu memang jauh lebih rapih ya, secara sistematis penulisan. Gitu. Tapi kalau nilai-nilai, di buku Ustadz Jazir itu luar biasa hebat. Walaupun di buku Ustadz Kusnadi juga nilai-nilai Ustadz Jazir banyak disampaikan. Tapi yang penulisannya lebih sistematis. Maka beliau menjelaskan bahwa agar bisa masjid itu makmur sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka mesti ada 5 pilarnya. Ya, mesti ada 5 pilar. Yang pertama, atau ada 5 strateginya. Yang pertama adalah pilar takmir, perdana, pilar rumah tangga cakep, di pesantren cakep. Teman-teman nanti ngelihat salah di perkumpulan, nanti teman-teman akan semakin sensitif deh. Suara dan teman-teman akan sangat sensitif. Baru-baru ini saya ngobrol dengan salah satu ketua RW ya di sebuah tempat. Wah, cerita masalah kampung. Saya udah tahu kuncinya apa. Nggak ada satu forum untuk mereka berdiskusi, bermusyawarah. Udah gitu. Ya orang pikirannya banyak. Apalagi kalau di Bandung, di kota-kota apa namanya, di komplek-komplek besar ya, orangnya orang besar semua. Satu jenderal polisi, satu jenderal TNI, satu ustadz, ya ribut lah pasti. Maka kenapa saya sangat bersemangat dengan kajian-kajian ini, karena ini kunci selesainya hubungan kemasyarakatan, hubungan organisasi. Dan tempat berkumpul, forum diskusi paling keren adalah masjid. Enggak, itu ya, saya punya warga itu, dia pengen nyatuin masyarakat biar ada ngobrol, biar ada diskusi gitu ya. Tapi tempatnya di sekretariat RT gitu ya, atau di tempat tempat jaga di komplek gitu. Karena tempatnya tidak strategis gitu ya.
Maka yang jadi bukan ngobrol, yang ada main gaple bareng gitu. Gaple bareng, ya, ketawa ketiwi bareng, nggak terjadi. Karena masjid ini memang udah tempat Allah untuk nurunin bantuannya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kita akan lihat masalah-masalah masyarakat itu karena nggak ada ruang diskusi, nggak ada tempat berkumpul yang tepat, nggak ada musyawarah yang jelas. Tanya aja RT RW apa visi misinya, pasti nggak nyambung. Kalau dia nyambung dia sendiri, jamaahnya nggak tahu, masyarakatnya maksudnya nggak tahu. Sehingga akhirnya nanti layanan yang dikasih sama RT RW ngapain sih bikin ribet aja? Kenapa? Karena semua tidak didiskusikan, tidak dimusyawarahkan dengan baik. Baik. Dari kelima pilar ini, yang terpenting adalah pilar nomor satu, yaitu pilar takmir. Jadi jangan harap masjid mau makmur kalau takmirnya nggak pernah sholat jamaah. Itu masalah itu. Takmirnya nggak pernah hadir di masjid. Dipilih jadi ketua DKM, ya. Ibarat orang dipilih jadi pelatih bola, dia sendiri nggak pernah main bola. Gimana ceritanya? Dipilih jadi mudirul mahad, dipilih menjadi syekhul mahad, dipilih menjadi ketua pesantren, dia sendiri nggak pernah pesantren. Gak sedikit kan sekarang pesantren kayak gitu, karena ngerasa punya duit, punya bangunan, punya pengaruh, mimpin pesantren. Emang dikira gampang. Aktivitasnya kayak cuman sholat aja, tapi kalau orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah hadir di masjid, mau mimpin apa? Jadi ini yang pertama. Maka kata Ustadz Kusnadi, di dalam bukunya Allah Yahfadzuh, kata beliau, jangan berharap mau ngurus jamaah, jangan berharap mau memberi pelayanan hebat kepada jamaah, pengen punya dana hebat, pengen punya manajemen hebat, kalau takmirnya nggak jelas. Maka penting ini, dari takmir ini ada ketua takmir yang betul-betul memenuhi kriteria. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya, di antara yang pernah saya sampaikan ya MSQ itu minimal dekat dengan masjid, dekat dengan sholat, dan sholat yang paling berat adalah sholat subuh, kemudian harus dekat dengan Quran. Ya, udahlah, kita udah sering banget lah. Dan sehari ini banyak banget kan, anggota-anggota DKM juga nggak tahu, orang yang nggak pernah muncul. Ya sekedar nama aja di papan pengumuman. Sehingga akhirnya ya sudah, masjid tidak akan pernah makmur. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan berharap tinggi-tinggi kalau ternyata ketua DKM kita ya ke masjid sibuk habis-habisan, kemudian juga mindsetnya dan mentalnya memang ya masjid udahlah gitu aja, mau apa sih, ya udah, ya kita tinggal, saya bilang kemarin tuh baik itu siasat, kita tinggal buat siasat putih bagaimana kita bangun generasi yang paham tentang mindset mengelola masjid, manajemen mengelola masjid, sehingga di waktunya nanti memang kita harus menunjuk DKM yang sevisi misi dengan kita, yang punya energi, yang punya semangat untuk melakukan perubahan, untuk betul-betul masjid berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ketuanya, anggota intinya, ya itu betul-betul orang yang memang punya kerisauan, punya pikir yang sama. Kalau enggak, udah ntar ribut ribut di DKM aja, ribut di DKM aja, sehingga udah nggak sempat ngelayanin jamaah. Baik. Nah, insya Allah nanti kalau takmirnya itu benar, takmirnya itu sesuai, takmirnya itu ideal, maka baru takmir itu bisa bicara tentang jamaah. Nah, takmirnya kalau di rumah tangga, ibu bapak lah. Ibu bapaknya ribut melulu, gimana mikirin jamaah anaknya? Anaknya yang mikirin ibu bapaknya, gimana sih ribut aja bapak mama gua kan gitu. Nah, takmir ini kalau di pondok itu seperti mudirul mahad dengan perangkat-perangkat dalam. Ya mudirnya bisa ngaji, mudirnya aja egois, mudirnya aja nggak ideal. Gimana dia mau mikirin jamaahnya? Gitu. Nah, jadi sangat-sangat sangat logis ya teman-teman, sangat logis. Ya, saya coba ini. Udah berapa orang? 11 orang Masjid Jaza. Pak Didi udah hadir. Ya. Jadi ya sangat logis sekali. Apalagi seumpama
Ya intinya seperti itu. Nah, selalu masalah internal itu lebih berat daripada masalah eksternal, kan gitu ya. Ah, banyak orang bilang itu ya, maka masalah di luar rumah tuh ringan gitu. Ini udah di luar banyak masalah, sampai rumah ada singa di rumah, maksudnya bini gitu kan. Ah, udah tuh orang bisa kacau tuh. Bahkan gara-gara internal yang berantakan itu, ya dia bisa bawa masalah ke kantor, ke komunitas, segala macam. Jadi ini takmir ini adalah orang internal. Nah, ini harus beres dulu. Kita kadang-kadang itu tadi tuh berpikirnya tidak strategis, kita berpikirnya tidak sistematis sehingga kita mikir yang di luar sementara di dalam yang itu menjadi langkah strategis itu tidak kita bangun ya selesai. Maka jangan pernah bermimpi atau status nadi kalau takmirnya tidak jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah jamaah. Nah, kalau internalnya udah benar gitu, ayah dan ibunya udah sevisi misi, itu pasti mikirin anak. Mah, ini gimana ya anak kita kok sampai sejauh ini subuh harus terus dibangunin subuh. Mah, ini gimana ya anak kita kok tidak bisa komitmen dengan ucapannya. Mah, ini gimana ya kok anak kita nggak bisa disiplin. Mah, gimana ya anak kita udah seusia ini kok nggak bisa baca Quran. Itu dari mana itu? Dari tadi tuh takmirnya udah bener di rumah, takmir di rumah udah bener. Sama kalau takmir masjid udah bener. Ini gimana ya jamaah kita kok makin hari semakin menyusut. Ini gimana ya? Kok ada anak-anak muda yang kadang-kadang aja datang, tapi sering sekali mereka tidak datang. Ini gimana ya? Akhirnya mikirnya jauh gitu. Kenapa? Karena tadi itu internalnya udah beres. Kalau yang internalnya masih ribut, kunut nggak kunut, kan ya repot. Kalau internalnya masih ribut, dia mah bukan kita, ya repot. Kalau internalnya masih ribut tentang ada musafir ikut istirahat, ikut ke kamar mandi, itu masih dipermasalahkan, ya repot. Nah, itu makanya kenapa kita cukup banyak serinya kemarin tentang how to image. Jadi kalau takmirnya udah benar, nanti jamaah juga pasti kepikirin. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah mikir jamaah, nah sama ya. Kalau mudirnya benar, mudirul mahatnya benar, pimpinannya benar, pasti mikirin asatidnya, pasti mikirin murid-muridnya, mikirin santrinya itu benar gitu. Mikirin santrinya benar. Ini gimana nih? Jamaah di pondok berarti santri ya. Goalnya apa sih? Kita pengen punya alumni, alumninya itu targetnya apa sih? Oh, matang ilmu syariat. Seumpama begitu. Oh, mungkin di dalam Al-Qur'annya, baik hafalannya, bacaannya, pemahamannya, seumpama. Dan yang ketiga, berjiwa mandiri. Berjiwa mandiri, seumpama. Kemudian yang keempat, eh, berani berhadapan dengan tantangan zaman, seumpama. Nah, kan dari situ dulu tuh. Kapan itu ya? Ketika mudirnya mikir, mudirnya betul-betul jiwanya di situ. Akhirnya nanti jamaahnya, artinya orang yang mengekor kepada dia akan dipikirkan. Nah, setelah mikirin jamaah, setelah mikirin orang, pastikan ada teman-teman, ini Zoom-nya ada masalah katanya. Jadi mohon maaf banget, mohon maaf. Kita stop. Berapa menit? Nanti langsung lanjut lagi ya. Jadi mohon maaf. Kita harus stop dulu sebentar. Habis ini kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Nanti linknya dibagikan di grup. Terima kasih. Langsung makin. Nanti aja. 2 menit lagi akan mati. Ini karena nggak bayar. Bayar. Jangan yang free kan. Udah saya bilang harus yang berbayar. Jangan ini. Mohon maaf teman-teman. Baik. Nah kalau orangnya sudah dipikirin, pasti kita pengen melayani. Baru kita akan melayani. Nah pelayanan itu ada dua teman-teman. Pelayanan itu ada dua. Yang pertama melayani fasilitas. Yang kedua adalah layanan program. Nah, gitu. Sama tadi itu. Seumpama seorang suami istri gitu ya, seorang suami istri ingin melayani anaknya karena udah kepikiran nih sebagai jamaahnya anaknya ini kayaknya berantem dulu. Atau bentar-bentar apa-apa tumpah ini itu gitu kan.
Udahlah, ini kita nggak bisa nih anak kalau ada waktu senggang terlalu luas, dia main di rumah. Kenapa rumahnya terlalu sempit? Jadi apa-apa ketendang gitu. Jadi jangan disalahin anaknya. Karena fasilitasnya nggak memadai. Gitu kan. Kemudian itu apa aja dipecahin nama anak. Orang nggak punya mainan seumpama. Akhirnya kita memikirkan bagaimana fasilitas. Bisa meluaskan rumah. Gitu ya. Atau tadi tuh kita bawa anak-anak kita ke tempat bermain yang layak. Seumpama begitu. Kemudian yang berikutnya layanan itu adalah berupa apa namanya berupa program gitu ya. Kalau masjid berarti kalau masjid berarti fasilitas tadi ya, mungkin WC-nya diperbagus, kemudian kalau dirasa udaranya panas maka pasang AC, pasang kipas angin. Kemudian kalau apa namanya karpetnya udah mulai keset, udah mulai tipis gitu ya, diganti dengan yang lebih nyaman. Seperti itu. Atau seumpama sering apa namanya mikrofon itu sering nggak bagus gitu ya, berarti diganti mikrofonnya. Itu namanya fasilitas kita berikan gitu ya. Baru yang kemudian yang berikutnya adalah apa, program ya. Berarti nanti ada program subuh mengaji, ada program maghrib mengaji, ada program tadi pemberdayaan masyarakat, ada program untuk lansia, ada program kesehatan mungkin ya, kemudian ada program beasiswa. Nah, itu semua lahir dari apa, dari takmir yang betul-betul serius ingin membangun masjid, yang kemudian peduli dengan jamaahnya, baru nanti dikasih layanan. Berapa menit lagi? 1 menit kurang. Ya. Baru bahwa di antara wirasah nubuwah itu, di antara warisan kenabian adalah at-tijarah, adalah berbisnis. Gitu. Bahkan di dalam ayat kan begitu ya. Di surat apa ya? Bentar. Itu bahkan bukan hanya nabi tuh. Di surat 20, di surat 20 maaf, di ayat 20 surat Al-Furqan, Allah SWT berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tidak aku utus sebelummu dari para rasul, hai Muhammad, kecuali mereka juga makan. Karena makan akhirnya mereka jalan-jalan di pasar. Artinya mereka juga berusaha. Di para nabi itu mempunyai usaha yang luar biasa. Mereka tuh tidak anti ekonomi, mereka tidak anti bagaimana punya kehidupan yang baik. Nah, hari ini itu dengan hegemoni barat memimpin dunia itu, memang dunia itu jadi sekuler gitu. Semua jadi ada dikotomi. Profesional tidak agamis, agamis tidak profesional. Ini harus dirubah. Sehingga tadi tuh ya, lambang-lambang keagamaan tuh jauh banget dari yang namanya dana, dari yang namanya pengaturan ya, karena udah begitu. Nah, kita ingin mengembalikan fungsi masjid kita ini. Ya, bagaimana masjid itu nanti menjadi baitul mal, menjadi baitul muamalah yang sudah kita bahas, menjadi baitul siasa. Jadi ya harus ada dananya. Bagaimana dana? Nanti ada strategi dana, kita akan bahas. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi nggak bisa kita pengen punya program-program bagus, kemudian dananya nggak ada. Dan lagi-lagi yang bisa betul-betul mengelola dana dengan baik, mendatangkan dana dengan sangat kreatif adalah otak-otak kreatifnya para pengusaha. Ya, otak-otak kreatifnya para pengusaha. Tapi kalau tidak punya jiwa itu, ya memang agak kesulitan. Walaupun nanti banyak sekali ya alternatif. Kalau kita layani jamaah dengan baik, insya Allah dana juga akan datang dengan sendiri. Kemudian yang terakhir, teman-teman, adalah manajemen. Setelah takmirnya bagus, itu kan person ya, pribadi, jamaahnya udah diurus, pengen melayani, bagaimana nanti ada dana. Nah, ini semua tidak akan terwujud dengan baik kecuali di manage dengan baik. Artinya nanti urusan dana itu manajemennya harus rapi. Aturan takmir itu harus harus betul-betul baku gitu ya. SOP pegawai masjid, kemarin kita udah bahas ya, BEM, ada BEM masjid, ada badan eksekutif masjid, karyawan masjid, itu juga SOP-nya jelas, kewajibannya jelas dan lain sebagainya. Maka ini saya ada ilmu bagus, saya baca juga di bukunya Mas Ipo ya. Jadi manajemen itu ada 3 dimulainya. Yang pertama, dan semuanya judulnya MBA ya, MBA. Yang pertama itu manajemen by action. Jadi jangan kebanyakan perencanaan harus matang, tapi setelah matang
jangan nunggu sempurna baru jalan, jalan aja. Itu yang pertama tuh. Karena kalau terlalu banyak mikir juga, ini mikir ya, bukan merencanakan. Kalau merencanakan harus matang. Tapi kalau mikir di luar yang sudah direncanakan, ntar gimana? Nah, itu jalan aja. Jadi manajemen itu dibangun yang pertama MBA. MBA yang pertama ada 3 MBA. Yang pertama manajemen by action. Udah jalan aja dulu. Setelah rencana matang, takmir udah keren, jalan. Nanti gimana-gimana, nah itu kita jalanin dulu. Kemudian yang kedua, manajemen by adjustment. Jadi setelah kita udah musyawarah nih, tapi kan kita gelap nih, buta. Orang baru mulai kan gitu. Nanti kalau ada ini itu bagaimana? Nanti atau kita buat program, ternyata program itu tidak efektif, memakan biaya banyak. Nah, dari perjalanan itulah nanti kita mulai sesuaikan. Oh, nggak bisa nih kalau budgetnya terlalu banyak. Oh, nggak bisa nih kalau programnya sifatnya insidentil, tapi bagaimana programnya harus berkelanjutan seumpama. Nah, itu nanti kita adjustment. Nah, jadi dari kita melangkah, lalu kita kita sesuaikan, ternyata di Jogokarian ini bisa, ternyata di kampung kita nggak bisa. Oh, di kampung sebelah ini bisa karena masyarakatnya demikian demikian demikian. Sementara di kampung kita beda masyarakatnya, maka kita nggak bisa lakukan ini. Nah, dari aksi yang sama mungkin yang dilakukan, akhirnya nanti ada penyesuaian. Nah, kalau sudah ada penyesuaian dan dianggap sudah baku, dianggap sudah bagus, maka barulah nanti MBA yang ketiga namanya Management by Administration. Baru mulai diadministrasi, baru mulai dirapihkan, baru mulai dibakukan. Ini loh SOP-nya, ini loh KPI-nya, ya, sehingga betul-betul semua tuh ada apa? Semua ada acuan jelasnya, semua ada acuan jelasnya. Ini manajemen. Nah, ini terakhir. Jadi dari 5 ini yang paling penting adalah takmir. Karena kenapa ya? Ini makhluk hidupnya ini. Ya, takmir itu kalau di rumah tadi seperti Pak Sutri, kalau di pesantren seperti mudirul ma'hadnya dengan perangkat guru-gurunya, ya, kalau di perusahaan bosnya gitu ya. Nah, kalau nggak benar orang internalnya jangan harap 4 yang ada, 4 yang selanjutnya itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang terakhir bahwa pilar yang terakhir yaitu pilar manajemen ini yang akan memastikan 4 pilar berikutnya itu berjalan dengan baik. Ya, jadi nomor 1 itu melahirkan adanya 4 selanjutnya. Nomor 5 ini adalah yang mengikat, yang menjaga agar takmir tetap lurus, jamaah tetap lurus, layanannya tetap bagus, dananya betul-betul jalan, dananya betul-betul rapi, dananya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, itu semua ada di poin nomor 5. Jadi begitu ya. Nah, ini sangat sangat strategis, sangat sistematis yang disusun oleh Ustadz Kusnadi. Kalau pengen nomor 2 sampai 5 ada, wujudin takmir yang benar. Kalau semuanya pengen benar, maka manajemennya harus benar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC, insya Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri Al-Ustaz Iqbal Inayatullah atas penyampaian materi yang membuka wawasan kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta sekalian, bagi yang ingin bertanya, untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pada para peserta sekalian, waktu dan tempat kami persilahkan. Ada masukan apa yang baik? Kak Wahyu? Oh, ada orangnya tuh. Gelap tapi. Ngawi masih gelap ya Ngawi? Ini ada orang Ngawi, ada orang Magetan. Mana yang Magetan tadi? Udah keluar ya? Baik, silakan coba ini dulu nih. Pak Didi, nih Pak Didi.
Silakan. Ustaz Wahyu nanti persiapan. Ustaz Wahyu, lah ngobrol kita. Ya Assalamualaikum gimana Pak Diman? warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau sekedar apa ya sharing gitu, Ustaz. Kan memang saya kan ini kan untuk bantu teman-teman yang di kampung di Magetan maksudnya gitu. Saya bukan DKM tapi punya apa pengen planning gitu di musola gitu di masjid kampung saya lahir itu tuh biar bisa kita contoh nih yang Ustaz ajarkan gitu ya. Nah, masalahnya itu sedikit tahu itu ada yang paling penting yang masalah dana tadi, Ustaz. Dana Ya, itu tuh nggak transparan, nggak pernah dilaporin ya kan itu. Tapi semua jamaah itu segen sama megang dana. Nah itu ada saran gimana, Ustaz, untuk ngantisipasi ini loh. Jadi kita ada dana nggak transparan dan orang DKM-nya itu segen mau nanya. Mohon ini pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Iya. Eh, itu DKM-nya DKM abadi apa enggak itu? Nah, itu masalahnya. Jadi gini, penyakitnya di sana itu kalau DKM itu nggak mau, kalau dipilih nggak mau, kalau misalnya pengen ada suatu hal itu pengen show gitu, loh, pengen di depan gitu, Ustaz. Jadi sering dengar tuh gitu, kalau disuruh ke depan nggak mau, tapi kalau suruh nentuin masalah pengen yang di depan. Kalau ada ide pengennya di depan, begitu. Kurang lebihnya begitu. Iya, iya, iya. Jadi Pak Didi, saya kemarin baru belajar ya, sesuatu yang sangat baik. Nah, itu pola berpikir ya. Jadi cara nyelesain masalah itu ada tiga. Jangka pendek, dan itu kurang apa ya, kurang efektif lah. Itu adalah langkah teknis. Langkah teknis, itu dulu. Kemudian yang kedua ada langkah strategis. Kemudian yang ketiga adalah langkah ideologis. Nah, terkait masalah DKM yang begitu ya, itu langkah teknisnya ya bisa aja. Ya sama lah kurang lebih kayak negara diurus dengan tidak baik gitu ya. Kira-kira apa yang dilakuin? Menggerakkan massa. Kita kita bangun suara gitu ya di akar rumput begitu. Nah itu insya Allah kalau suatu masjid itu udah sepakat ingin mengaudit keuangan, itu orang nggak bisa mundur itu. Dia harus mempertanggungjawabkan karena itu bukan uang dia, uang umat. Kan orang yang nggak mau bergerak, orang yang nggak mau sadar, kan dipaksa bergerak dan sadar, kan gitu. Ya caranya ya gitu tadi. Tapi seefektif apa? Ya efektif untuk kasuistis ya, atau untuk sementara waktu. Tapi selama strateginya tidak dirubah, ya nanti orang itu akan begitu lagi gitu. Karena dia merasa ya orang yang dari dulu juga begini kok. Dan ketika harus dilaporkan, dia pasti berani juga ngelaporin. Dia pasti berani juga melaporkan. Apalagi orang kampung nggak punya format audit keuangan yang baik gitu ya. Bener nggak? Jadi masalah ini kompleks. Akhirnya dia berani ngelapor seada-adanya aja. Ya yang itu mah, atau yang dulu mah, seumpama nanti dia bisa berkilah. Nah, jadi kalau langkah teknisnya ya seperti itu. Nih, saya jadi ngomongnya jadi nggak enak. Kayak biasa. Kemudian yang kedua, langkah strategis. Langkah strategisnya adalah buat langkah bagaimana DKM-nya jadi yang ideal. Kan gitu, itu langkah strategis tuh. Jadi selama orangnya itu ya
Ya, ibarat lah motor motor tahun 70-an udah sering mogok, tapi eh, kita akal-akalin ya akan mogok lagi gitu. Maka langkah strategisnya apa? Langkah strategisnya ya diganti motornya gitu. Itu langkah strategisnya. Apa udah selesai masalah? Belum gitu. Karena seringkali penonton itu lebih hebat dari pelaku kan gitu. Tapi apakah penonton itu hebat? Belum tentu. Paham ya Pak Didi ya? Nah, maka ganti DKM juga belum tentu belum bisa menyelesaikan masalah. Maka kita harus masuk ke cara berpikir ideologis. Bagaimana itu berpikir ideologis? Sebelum ganti DKM, orang suruh ngaji strategi memakmurkan masjid. Gitu. Ideologinya dirubah. Oh, jadi DKM tuh begini. Yang harus benar pertama tuh takmirnya. Kemudian dana tuh jangan pikir dana dulu. Kita mikir bagaimana tadi tuh yang langkah satu dulu. Gitu. Oh, sebelum dana itu hebat, maka kita harus siapin nih manajemennya, kita siapin platformnya yang betul-betul aman. Nah, nanti kalau ideologinya udah berubah sama-sama, tahu tuh siapa yang akan jadi DKM. Atau kalau ada DKM yang belum sempurna, nanti disokong bareng-bareng, ayo ah, kurang sasarengan ya gitu bahasa Sunda nih ya, walaupun logatnya Betawi biarin aja. Gitu ya. Ayo kita bareng-bareng. Kenapa? Karena memang ingin membangun peradaban baru. Maka apa yang kita lakukan ini adalah perubahan ideologis. Nggak apa-apa, belum ada wujud nyatanya. Ya saya juga masih mulai kecil-kecilan di sini nggak apa-apa, tapi merubah ideologi dalam ini, wah, ini yang akan menyelesaikan semua masalah itu. Langkah teknis itu jangka pendek, nggak lama balik lagi. Langkah strategis itu jangka menengah, nggak lama, jangka panjang dikit. Ah udah kelihatan duitnya, ya ujungnya udah belok masing-masing itu. Tapi kalau ideologinya dirubah, ada kesempatan seperti apapun untuk dia berlaku tidak baik, insya Allah beres. Saya kira begitu Pak Didi, semoga menjawab. Jazakumullah Ustaz. Ya, terjawab ya. Insya Allah. Silakan Ustadz Wahyu nih, saya mau dengar Ustadz Wahyu. Masya Allah kawan saya. Ustadz Wahyu, beliau ingin tanya manajemen pesantren. Ini udah ngobrol nih kita, manajemen pesantren. Manajemen rumah bisa jadi. Silakan Ustadz Wahyu, dibuka mic-nya. Mic-nya diklik dulu Ustadz Wahyu. Open mic, open mic. Ustadz Wahyu, ya, silakan. Kawan saya nih. Permasalahannya sebenarnya nggak jauh beda dari Pak Didik tadi itu. Jadi kita Baik, Ustadz Haris. rata di kampung ya begitu itu, takmirnya abadi. Iya. Cuman ada problem lagi di tempat saya itu, masyarakatnya kan heterogen, bermacam-macam madhab. Tapi yang megang masjid itu orang Muhammadiyah dan kurang terbuka dengan yang lainnya dalam beberapa hal sih, tidak semuanya. Itu bagaimana solusinya itu? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya berharap itu tadi ya, Ustadz Wahyu, dengan mendengar ini ideologi kita berubah, pemahaman kita berubah, cara berpikir paling mendasar kita berubah. Maka nanti insya Allah besok kita akan bahas tentang kriteria-kriteria ideal termasuk karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang DKM. Karena nanti ada 5M tuh Ustadz Wahyu, ada 5M. Namanya DKM tuh harus punya 5M. M yang pertama itu namanya muwahhid. Itu menjadi pemersatu. Ini kan Ustadz Wahyu ini NU gitu ya, dipimpin nama Muhammadiyah, dia nggak nyaman dia. Nanti kalau orang NU yang mimpin, yang Muhammadiyah nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak punya jiwa pemersatu. Nah itu maka nanti akan kita bahas. Lagi-lagi kan, coba deh. Jangan berharap yang tinggi-tinggi. Itu makanya kata Ustadz Jazir kan banyak yang datang ke Jogokarian hanya belajar manajemen. Oh, bukan tentang manajemen. Manajemen itu gampang.
masalahnya ini tadi nih, mindset orangnya tuh nggak sama itu. Jadi DKM tuh nggak punya kepahaman-kepahaman seperti ini, harus jadi muwahhid, harus jadi pemersatu. Kira-kira gimana biar punya mindset pemersatu? Ya itu tadi, memakmurkan masjidnya bukan akomah sholat doang, bukan negakin unsur-unsur agamanya doang, tapi wa atas zakat, membangun kemakmuran, membangun kesejahteraan, membangun nilai persamaan. Gitu, Ustaz Wahyu. Ya, jadi mau nggak mau, ya kembali lagi tadi itu ke langkah ideologis gitu. Kalau kita bicara langkah teknis dan strategis pasti mentok. Orang isi kepalanya beda, spiritnya beda, gimana mau langkah yang sama? Gitu ya, Ustaz Wahyu. Maka kajian ini sengaja saya rekam biar jadi apa namanya rujukan, silahkan. Sehingga kita nggak terus-terusan ngomongin masalah, tapi kita tidak bicara ke akar masalah. Kan kita udah pernah bahas ya. Kita tidak bahas simptomnya, kita tidak bahas efeknya, ya. Kita tidak bahas penyebabnya, tapi kita bahas akar masalahnya. Nah, akar masalahnya adalah ideologi ini sendiri gitu. Jadi ya sementara Ustaz Wahyu ya harus sabar-sabar. Sampai tadi itu ideologinya harus berubah. Kalau enggak ya nggak akan berubah, Ustaz Wahyu. Ya nanti ujungnya ya nanti masjid pondok lah yang antum mulai dulu. Kalau belum bisa dimulai dari masjid, mulailah dari pondok. Yang antum punya apa namanya? Antum punya otoritas untuk mengatur. Bisa dipahami ya? Ya, Gitu. ya. Ya, karena itu ya masalah yang nggak ada ujung. Gitu. Karena isi kepalanya beda. Yang Muhammadiyah ngerasanya udah aman, NU-nya nggak aman. Yang NU nanti kalau pimpin Muhammadiyahnya nggak aman. Karena sebetulnya masing-masing yang membawa bendera aja. Kita enggak, yang kita bawa bendera Islam. Dan tadi itu mindsetnya harus jangan cuma akomah sholat tapi wa atas zakat. Saya kira begitu. Ustaz Wahyu, semoga Oke, manfaat. terima kasih. Insyaallah. Ya. Pak Sofyan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah Iya. sudah. Ya. Ya, alhamdulillah. Dari Masjid Jaza ada yang mau disampaikan? Kang Ari, Ustaz Wawan. Darul Mutakin siapa ini? Darul Mutakin ada yang mau disampaikan? Kalau enggak kita. Jaza, silakan Masjid Jaza kalau ada yang mau disampaikan. Masjid Jaza. Cukup Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Enggak ya? Enggak ada yang sampaikan. Silakan Darul Mutakin, ada yang mau disampaikan? Kalau enggak kita kasih closing statement kita tutup. Saya kira cukup. Silakan hari Senin ya, kegiatan. Ya MC. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas pertanyaan dan partisipasi aktifnya. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa kemakmuran masjid tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dibangun melalui pilar-pilar yang kuat dan dikelola dengan kesungguhan. Semoga kajian pada pagi hari ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pengelolaan masjid di tempat kita masing-masing. Selanjutnya, untuk menutup acara ini secara resmi, kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada Al-Ustaz Iqbal Inayatullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Dalam metodologi pendidikannya itu disampaikan bahwa at-thariqatu afdal minal maddah. Metode itu lebih bagus, lebih utama daripada materi. Nanti kita kaitkan ya dengan manajemen masjid. Kemudian wal ustaz afdal minal thariqah. Ustaz itu, gurunya itu lebih bagus dari metodologi pembelajaran, apapun itu. Kemudian yang terakhir, waruhul ustadi afdal minal ustad. Ya. Dan spirit, semangat seorang guru itu lebih mahal dari dirinya sendiri. Artinya, teman-teman semua, itu ya yang sudah kita bahas, bahwa masjid tempat ibadah selain Islam, itu fokusnya adalah di maddah tadi tuh, di bentuk materi. Saya kira nggak ada lah masjid kita yang seperti Masjid Nabawi ya, nggak ada kayaknya. Pasti minta sumbangan gitu. Artinya udah bagus semua.
Tapi itu tuh nggak mencukupi. Ketika tadi masjid itu tidak dikelola dengan baik, metodenya nggak baik. Ya udah, jadi masjid itu ya jadi bangunan tanpa nilai. Nah, manajemen yang baik, pengaturan yang baik, kalau manusianya nggak baik, juga cepat atau lambat jadi nggak baik itu. Ya, yang keempat, apakah manusia baik itu akan bertahan selamanya untuk senantiasa memperjuangkan yang baik? Belum tentu. Itulah ruhnya itu. Maka sekali lagi, inilah perubahan ideologi yang ingin kita lakukan. Untuk siapa? Kita dulu, takmirnya nih. Kita yang peduli ini, kita ini udah ideal belum sih? Jadi sekali lagi, kita akan fokus beberapa pertemuan ke depan. Kita ini menjadi pribadi-pribadi terbaik, menjadi takmir terbaik. Hari ini kita bisa komen orang, kira-kira kalau kita maju, orang komen kita. Oke, kalau di komen karena kita udah ngelakuin yang benar, bagus. Jangan-jangan di komen karena kita juga tidak sebagus yang kita komen dulu, pemimpin-pemimpin yang dulu. Nah, kita pengen kita betul-betul mengilmui diri, menahapi diri, sampai kita betul-betul ada di track yang tepat. Gitu. Kita ada di pemahaman yang tepat, di fungsi masjid dan fungsi takmir yang tepat. Nah, ruh kita itu nanti akan mengubah segalanya. Ruh kesabaran, ruh optimisme, ruh pemersatu. Nah, itu semua yang kita bangun. Sekali lagi, takmir ini yang akan kita bahas habis-habisan, karena dia adalah makhluk hidup yang akan merubah segalanya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama closing statement yang berharga sebagai penyempurna dari materi pagi hari kita. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh peserta sekalian untuk melaksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan bersiap. Selanjutnya kepada operator kami persilahkan. Oke, boleh kita nyalakan kameranya terlebih dahulu. Yang 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Bapak-bapak. 3, 2, 1. Oke. Ya. Terima kasih atas kebersamaan yang penuh keberkahan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh para peserta sekalian, khususnya para pengurus DKM, tokoh masyarakat, dan para asatid. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz.